Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu kelas 2 Sofia, sebelum belajar mari kita baca doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita lanjutkan lagi materi dari bab 2, tetapi ini adalah bagian ketiga atau part 3. Nah sebelum itu kita lihat tujuannya ya. Tujuan belajar kita hari ini ada 3. Yang pertama, membaca dan menulis kata yang diawali huruf alif, ya, diawali huruf alif. Dan yang kedua, membaca dan menulis kata dengan akhiran huruf waw atau ya. Nah yang ketiga, membaca dan menulis kata dengan bunyi awal u. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita perhatikan dulu materi yang pertamanya ya. Nah yang pertama ini adalah huruf alif di awal. Nah ini digunakan untuk kata-kata yang diawali a, i, atau u. Nah seperti ini dia contohnya. Jika diawali a, maka diberi hamzah di atas alif. Nah ini ada hamzah kecil ya di atas alifnya. Contohnya seperti apa? Contohnya ada. Nah, ada. A yang pertama ini dia. Ada alif, ada hamzah di atasnya. Contoh yang kedua adalah api, yang panas-panas itu. Nah, api itu juga ada alif, ada hamzah di atasnya, lalu ada huruf p dan ada huruf ya. Nah, contoh lainnya adalah aku. A-nya juga seperti itu. Ada huruf alif dengan hamzah di bagian atasnya. Nah yang kedua, jika diawali i, maka diberi hamzah di bawah alif. Ini alifnya tadi ya. Nah kalau awalannya i, diawali huruf i, nah ini adalah hamzah di bawahnya. Kalau diawali huruf a tadi, hamzahnya di atas. Kalau diawali huruf i, hamzahnya di bawah. Contohnya seperti apa Bu Fatimah? Contohnya adalah iga. Nah iga itu adalah rusuk. Nah ini dia ya. Ada alif dengan hamzah di bagian bawahnya. Terus ada huruf g dan huruf alif di belakangnya. Contoh lainnya adalah iri. Nah, iri ini adalah sifat yang tidak baik. Nah, iri ini tulisannya alif, ada hamzah di bawahnya, terus huruf ro dan huruf ya. Contoh yang ketiga adalah ibu. Ada alif, di bawahnya ada hamzah, ba dan waw. Ini adalah ibu. Nah, tetapi ada pengecualian. Kecuali untuk kata ini. Nah, kata ini dia tidak menggunakan hamzah di bawahnya. Begitu juga dengan kata itu. Tidak ada hamzah di bawahnya. Nah, ini pengecualian ya untuk ini dan itu. Meskipun diawali huruf i, tetapi tidak menggunakan aturan yang di atas ini. Nah, penulisannya berbeda. Nah, untuk awalan huruf alif ini, jika diawali u, maka diikuti dengan huruf waw. Berarti tulisannya adalah alif dan huruf waw. Ini jika diawali huruf u. Baik, contohnya seperti ini. Ubi. Nah, ubi ini ada yang manis ya. Ubi. Untuk u-nya ini kita tuliskan alif dan waw. Nah, sedangkan untuk bi-nya seperti biasa, huruf ba dan huruf ya. Contoh lainnya apa Bu Fatimah? Contoh lainnya adalah sebuah warna. Warna ungu. U-nya ini kita tuliskan dengan alif dan waw. Sedangkan untuk ngu kita tuliskan ngeh ditambah waw. Inilah dia contoh-contohnya. Baik, sekarang kita masuk aturan yang kedua. Ada huruf waw atau huruf ya di akhir dari sebuah kata. Nah, aturan ini digunakan untuk kata dengan bunyi a. Seperti apa contohnya? Nah, kalau pada pertemuan yang bab 1 bunyi aa-nya itu tidak ada huruf waw atau huruf ya. Seperti contohnya mata. Nah, selain huruf waw dan huruf ya. Seperti contoh lainnya itu kala. Nah, seperti itu ya. Tidak ada huruf waw atau huruf ya. Kali ini kita bahas yang ada huruf waw dan huruf ya di bunyi keduanya. Ini dia. Kata dengan bunyi aa berarti ada dua bunyinya ya. A yang pertama dan A yang kedua. Dengan akhiran waw atau akhiran ya, ilah alif kedua bunyi dituliskan. Maksudnya seperti apa Bu Fatimah? Nah, contohnya seperti ini. Tawa. Nah, wa-nya ini menggunakan huruf waw. Berarti ilah alif untuk keduanya dituliskan. Untuk ta, alifnya dituliskan. Untuk wa,
alifnya juga dituliskan. Nah, berbeda ya kalau mata. Nah, kalau mata, illah yang kedua ini, illah alif yang kedua ini tidak dituliskan kalau untuk mata, tetapi untuk tawa kedua-duanya dituliskan. Contoh lainnya, nyawa. Nah, setiap makhluk hidup memiliki nyawa. Baik nya ataupun wa, ini alifnya dituliskan keduanya. Hurufnya alif, waw, alif. Nah, ini alifnya ada dua ya, di bunyi yang nya dan bunyi yang wa. Ini dituliskan. Contoh lainnya yang menggunakan huruf ya, gaya. Nah, kita tidak boleh mengikuti gaya kekinian. Nah, bisa merugi kita ya. Nah, ga diberi illah alif, ya juga diberi illah alif, sama seperti wa. Contoh lainnya yang menggunakan ya adalah saya. Nah, begini tulisan saya ya. Kemarin ada tugasnya yang ibu berikan tidak pada waktunya, tetapi anak ibu ada yang menuliskan. Nah, ini adalah saya yang benar. Illah keduanya baik sa maupun ya itu dituliskan. Sekarang kita masuk aturan yang ketiga, yaitu bunyi u di awal sebuah kata. Nah, ini digunakan untuk kata dengan bunyi ua. Nah, jadi bunyi pertamanya itu u, bunyi keduanya itu a. Atau bunyi ui, bunyi pertamanya tetap u, bunyi keduanya i. Atau bunyi uu. Nah, sebuah kata ini memiliki dua bunyi u, baik di awal dan di bunyi yang kedua. Nah, sekarang kita lihat. Kata dengan bunyi ua, illah waw pada bunyi pertama dituliskan. Ya, u ini illahnya waw. Dan illah alif pada bunyi kedua juga dituliskan. A ini illahnya alif. Contohnya seperti apa? Kita lihat, ini adalah benda bunga ya. Bu itu bunyi yang pertama dengan u, a itu bunyi yang kedua yaitu nga. Ya, bunga. Untuk bunga kita tuliskan illah keduanya. Bu dituliskan illah wawnya. Nga dituliskan illah alifnya. Contoh yang berikutnya adalah hewan rusa. Rusa ini juga sama. Untuk ru dituliskan illah wawnya dan sa alifnya dituliskan. Nah, kita masuk jika sebuah kata itu memiliki bunyi ui. Nah, u ini ilahnya kan waw, itu dituliskan. I ilahnya ya juga dituliskan, seperti contohnya kata ini. Nah, hewan apa ini? Cumi atau sotong ya. Ada yang bilang sotong, ada yang bilang cumi, rasanya enak kan? Nah, contohnya ini ya, tulisan Arab Melayunya cumi. Nah, huruf c diberi illah waw karena dia cu. Terus mi diberi illah huruf ya, dituliskan. Contoh lainnya adalah bunyi. Nah, si Udin lagi mendengar sebuah bunyi atau suatu bunyi. Nah, dalam Arab Melayu penulisannya kedua illahnya dituliskan. Bu, illahnya waw, dituliskan, dan nyi. Nyi ini huruf ya, ilahnya juga dituliskan ya. Nah, dan yang terakhir, jika sebuah kata dengan bunyi uu, bunyi pertamanya u, bunyi keduanya u. Nah, kedua ilahnya nih dituliskan huruf wawnya. Seperti contohnya ini. Ini kalau bahasa Indonesianya sendok ya. Tetapi dalam Arab Melayu, dalam bahasa Melayu ini disebut sudu ya, bukan sendok. Sendok itu bahasa Indonesia, kalau bahasa Melayu sudu. Nah, untuk su dan du kan sama-sama uu. Nah, ini dituliskan kedua ilahnya. Contoh lainnya, nah ini adalah Tugu Songket yang ada di Jalan Arengka ya. Siapa yang sudah pernah lihat? Nah, tugu dalam Arab Melayu tulisannya kedua ilahnya dituliskan. Tu, wawnya dituliskan, gu juga dituliskan illah wawnya. Nah, sampai sinilah pelajaran kita. Untuk tugasnya hari ini, anak-anak ibu, bacalah teks Arab Melayu pada halaman 36 di buku cetak. Nah, setelah itu, tutup buku cetaknya, kerjakan soal-soal kuisis tanpa melihat teks yang sudah tadi anak-anak ibu baca sebelumnya. Sekian materi dari Bu Fatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.